Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anakku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pelajaran agama Islam, pelajaran keempat kelas 6, yaitu judulnya Ayo Membayar Zakat. Tentu kita sudah pahami bahwa apa arti zakat, kemudian macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan apa hikmah zakat itu. Jadi 4 hal ini yang perlu dipahami oleh anak-anakku sekalian. Para siswa, orang tua siswa, ibu guru dan bapak guru yang saya muliakan. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, Pak Guru akan absen melihat siapa-siapa yang sudah siap, siapa-siapa yang sudah hadir. Dan tentu sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah dapat memberikan ilmunya kepada kita sekalian, yang dibimbing oleh Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qul rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setiap bulan Ramadan kita selalu mengingat bahwa kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah artinya zakat pembersih jiwa bagi manusia. Berapa banyaknya yang dikeluarkan? Tentu setiap orang, kalau di liter 2,5 ya, 2,5 kilogram beras. Nah, itu banyaknya kalau kilogramnya. Kalau liternya tentu hampir 4 liter ya. Itulah zakat fitrah. Kemudian ada namanya zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta yang dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki harta cukup ya 1 tahun dan cukup banyaknya, yaitu nisab dan haulnya. Anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, kemudian memahami makna zakat. Di sini ada namanya lembaga laksis, lembaga lasis, yaitu lembaga untuk menerima zakat dan mengeluarkannya ya. Anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu tadi macam-macam zakat. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 25 kg. Kemudian zakat fitrah ini sangat menolong bagi orang-orang yang kurang mampu. Anakku sekalian, untuk itu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama beragama Islam, memiliki penghasilan yang cukup, dan 3 adalah orang yang masih hidup sampai akhir Ramadan. Berikut zakat mal. Apa artinya zakat mal? Adalah zakat harta yang yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama atau waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakatnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Atau jika harga emasnya 1 gram 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram kali 400.000 sama dengan 334 juta. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta, maka harus dikeluarkan
Rp850.000. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian zakat mal ini untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena dalam harta itu ada hak-hak fakir miskin. Syarat zakat mal, pemilik harta adalah orang Islam, memiliki harta yang pemilik harta telah balik dan berakal sehat. Harta tersebut termasuk dari jenis harta yang disakati. Kemudian harta tersebut milik sendiri. Kemudian jenis-jenis harta yang disakati, yang pertama perhiasan emas dan perak yang disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun di bank, harta atau uang yang diperoleh dari usaha perdagangan atau bekerja, hasil pertanian, hasil peternakan, kemudian barang temuan misalnya perhiasan, uang, logam dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan sebagaimana yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu anakku sekalian, kewajiban dari Allah yaitu berzakat, Maha mengetahui, bijaksana dan lain sebagainya. Maka dari itu, adapun Quran surat Taubah ayat 60 sebagaimana bunyinya berikut ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang berutang, untuk pada jalan Allah, dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat bagi kaum muslimin dan muslimat. Demikian pelajaran kali ini. Semoga anakku sekalian bisa memahami bagaimana kita ini membayar zakat, arti zakat, macam zakat, dan orang yang berhak menerima zakat dan hikmah-hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Baik anakku sekalian, setelah kita melihat tayangan video, membaca buku tentang ayo membayar zakat, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Untuk itu anakku sekalian, hikmah zakat membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, membantu orang kesusahan, mendorong manusia untuk berjiwa sosial, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Dan kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan makna zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Yang ketiga, mengapa umat Islam perlu membayar zakat mal? Yang keempat, jelaskan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang kelima, jelaskan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Itulah pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian bagian B, yaitu menanggapi pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Yaitu pertanyaan, kemudian dijawab setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Yang pertama, pernyataan, aku siap menyerahkan sendiri zakat fitrah kepada amil zakat. Yang kedua, aku percaya zakat fitrah dapat menggembirakan hati pemulung tua itu. Yang ketiga, aku percaya membayar zakat dapat menjadikan jiwa bersih. Keempat, aku percaya amil zakat akan menyalurkan
hasil perolehan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian anakku sekalian, yaitu bagian B. Kemudian bagian C, isilah atau lengkapilah pernyataan dalam kolom-kolom di bawah ini. Contoh, yaitu kerjakan secara individu. Zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat mal. Berzakat dengan menggunakan beras disebut zakat fitrah, dikeluarkan sebanyak titik-titik berapa kilogram. Ibadah zakat terdapat di dalam rukun Islam keberapa. Kemudian zakat fitrah, ya, zakat fitrah anak dibayarkan oleh siapa. Kemudian hukum membayar zakat adalah hukumnya apa? Zakat sapi digolongkan sebagai zakat apa? Berzakat dengan menggunakan gandum disebut. Dan ambil zakat bertugas untuk apa? Mu'allaf adalah apa? Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan apa? 2 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu titik-titik. Demikian pertanyaan-pertanyaan, isian dan tanggapan setelah membaca video dan membaca buku, yaitu tentang ayo membayar zakat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.